Adesara adalah salah satu kasus pembunuhan yang sempat menarik perhatian di Indonesia. Kasus ini dimulai dari ditemukannya jasad seorang wanita di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, kilometer 49 akses Bintara, Bekasi, Jawa Barat, pada 5 Maret 2014. Jasad tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Adesara Angelina Suroto yang telah hilang sejak 3 Maret 2014. Belakangan diketahui kalau Adesara dibunuh oleh kedua temannya bernama Ahmad Imam Al-Hafid dan Asifah Ramadhani. Adesara Angelina Suroto merupakan anak tunggal dari Suroto dan Elizabeth Diana. Adesara adalah alumni dari SMA Negeri 36 Jakarta. Setelah lulus, Adesara melanjutkan kuliah di Universitas Bunda Mulia dengan jurusan psikologi serta mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe Institut Jakarta. Saat SMA, Adesara bertemu dan berpacaran dengan Hafid. Setelah setahun lebih, Adesara mengakhiri hubungan tersebut. Setelah itu, Adesara berpacaran dengan orang lain, sementara Hafid berpacaran dengan Asifah yang juga merupakan alumni SMA 36. Walaupun sudah berpacaran lagi, Hafid kerap menghubungi Adesara untuk mengajak balikan. Adesara tidak menanggapi dan sempat mengeluhkan sifat Hafid yang kerap memaki dengan kata-kata kasar di Twitter. Kondisi inilah memicu kecemburuan Asifah. Lalu bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Begini kronologisnya. Peristiwa ini bermula pada Senin, 3 Maret 2014. Adesara berpamitan dengan orang tuanya untuk menginap di rumah temannya. Pada 3 Maret pukul 21.00, Adesara berniat untuk pergi mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe Institut. Saat sedang menuju kereta di stasiun Gondangdia Menteng, Asifah menghampiri Adesara dan mengajaknya masuk ke mobil Kia Visto milik Hafid. Adesara sempat mengabari teman lesnya. Di dalam mobil, Hafid dan Asifah sempat berpura-pura bertengkar hingga menangis untuk meyakinkan Adesara. Kemudian, keduanya ini menyiksa Adesara, mulai dari dijambak, dipukuli, dicekik, ditelanjangi, dan disetrum hingga pingsan. Adesara sempat melawan namun kalah tenaga. Dalam keadaan pingsan, Asifah menyumpal mulut Adesara dengan kertas koran. Potongan kertas koran menyumbat tenggorokannya hingga dia tewas akibat kehabisan nafas. Selama penyiksaan hingga proses membuang jasad, mereka berputar-putar di daerah Gondangdia, Menteng, Cempaka Putih, Cawang, Taman Mini, dan kembali ke Rawamangun. Mobil tersebut sempat mogok beberapa kali. Lalu pada tanggal 4 Maret tahun 2014, pukul 00.30, mobil mereka pertama kali mogok di dekat apartemen ITC Kemayoran. Hafid meminta tolong kepada sopir taksi untuk mengisi ulang aki mobilnya. Tetapi baru 200 meter mobil tersebut mogok lagi. Hafid meminta tolong orang lain untuk mengisi ulang lagi mobilnya, namun mogok lagi setelah berjalan sebentar. Hafid kemudian menelpon temannya untuk membawakan aki mobil. Teman Hafid itu sempat melihat dan menanyakan jasad Adesara. Hafid hanya menjawab santai kalau itu adalah jasad yang dikira candaan oleh temannya. Kemudian mobil tersebut hidup lagi. Lalu mereka menemukan bengkel di daerah Salemba. Jasad Adesara masih berada di jok belakang mobil ditutupi dengan pasima. Kemudian, keduanya kembali berputar mencari lokasi untuk membuang jasad Adesara. Hafid akhirnya diamankan saat sedang melayat Adesara di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sementara Asifah ditahan
saat sedang mengikuti kegiatan belajar di Kalbis Institute. Motif Hafid menghabisi Ade Sarah adalah karena kesal dengan Ade Sarah yang tidak mau diajak berkomunikasi setelah mereka putus. Sementara itu, motif Asifah takut bila Hafid kembali dengan Ade Sarah. Keduanya akhirnya putus selama masa persidangan. Dalam sidang pada 9 Desember 2014, keduanya divonis kurungan penjara 20 tahun. Pada 9 Juli 2015, vonis tersebut dinaikkan menjadi penjara seumur hidup setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa. Vonis ini membuat kedua pelaku menjadi salah satu terpidana termuda dengan vonis pidana penjara seumur hidup.